Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita ke kombinasi input optimal. Nah, dalam teori produksi ya, dalam pertemuan 4 kita sudah mengenal adanya isoquant. Jadi isoquant kan kurva yang menggambarkan semua kombinasi input. Nah, inputnya ada dua, ada lebar dan capital yang menghasilkan output yang sama. Konsepnya kayak teori konsumsi indifference curve. Terus, perusahaan itu juga akan mengenal adanya iso-cost. Jadi garis yang menggambarkan semua bundle labor dan capital yang bisa digunakan atau dibeli dengan biaya atau cost tertentu. Jadi konsepnya juga sama kayak budget line di teori konsumsi. Selanjutnya, untuk menghasilkan output tertentu, input optimal adalah kombinasi input yang menghasilkan output tertentu dengan biaya paling kecil atau minimal. Jadi, artinya kombinasi input optimal ini adalah kombinasi input yang menghasilkan output tertentu ya teman-teman, menghasilkan output tertentu yang diharapkan oleh perusahaan dengan biaya yang kecil atau minim. Itulah tujuan dari perusahaan itu. Oke. Input optimal pada umumnya adalah titik singgung antara isoquant dan isokos. Sama konsepnya seperti teori konsumsi ya. Teori konsumsi kan kepuasan maksimumnya itu kan di titik singgung antara indifference curve dan budget line. Ini konsepnya juga sama ke produksi, teori produksi. Input optimal itu titik singgung antara isoquant dan isokos. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke kurva kombinasi input optimal. Nah di sini dalam kurva yang bagian atas ya teman-teman. Jadi di sini misalnya ada kurva isoquant Q1 di sini kurva isoquant Q1. Pertanyaannya adalah, jika perusahaan itu memiliki isokos sebesar C2, apakah dia bisa memproduksi sebesar Q1? Jawabannya adalah bisa. Karena C2 ini masih bisa menjangkau Q1. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah efisien? Tidak. Karena sebenarnya perusahaan bisa menurunkan harga, tetapi masih bisa memproduksi Q1 dengan harga yang kurang dari C2 gitu. Kalau misalnya perusahaan memproduksi Q1 dengan isokosnya itu C0 gitu ya, apakah perusahaan bisa menghasilkan Q1? Tidak. Karena C0 ini tidak bisa menjangkau Q1. Jadi di sini biayanya masih kurang. Ya, masih kurang, tidak bisa menjangkau Q1. Jadi, kombinasi input optimalnya di mana? Kombinasi input optimalnya adalah di C1. Karena apa? Karena disinilah adanya titik singgung antara isoquant dan isokos. Di sini perusahaan bisa meminimalkan biaya yang ia keluarkan dengan memproduksi output tertentu gitu. Jadi kalau misalnya di C2 itu dia bisa memproduksi Q1 tapi biayanya lebih besar, tidak efisien gitu ya. Sebenarnya perusahaan bisa menurunkan biaya dengan output yang sama, tapi kenapa dia memproduksi dengan harga yang lebih mahal gitu. Sedangkan dia bisa loh untuk memproduksi output yang sama tapi biayanya lebih murah. Tapi kalau di C0 bagaimana? Di C0 nggak bisa, karena C0 ini tidak bisa menjangkau Q1, tidak bisa menjangkau kuantiti 1. Tapi yang paling kombinasi input optimalnya itu adalah di titik A, teman-teman. Karena disinilah titik singgung antara isoquant dan isokos. Nah, kita lanjutkan ke kurva bawahnya ya. Di kurva yang di bawahnya ini, jika ada kenaikan harga labor atau kenaikan upah gitu ya, maka nanti akan menyebabkan perubahan kombinasi. Awalnya di titik A,
akan berubah di titik B. Kenapa di titik B? Karena tadi kan ada perubahan upah, jadi upahnya semakin naik, maka nanti isokosnya juga akan berputar. Jadi isokos itu akan berputar ke kiri ya, akan bergerak ke kiri, tetapi masih menyinggung Q1 teman-teman. Masih menyinggung Q1. Jadi nanti titik singgungnya atau kombinasi input optimalnya akan berubah di titik B. Makanya tadi jumlah lebarnya akan berkurang dan capitalnya akan meningkat. Sebelumnya di titik A dan karena ada kenaikan upah, maka kombinasi input optimal akan berubah di titik B. Nah, pada titik optimal atau titik singgung berlaku hubungan MPL per MPK sama dengan omega atau di sini tingkat upah per R. R di sini adalah cost of capital. Nah, ini harus dihafalkan ya. Jadi MPL sama dengan MPL per MPK sama dengan tingkat upah per cost of capital. Nah, di sini saat perusahaan mengubah output atau mengubah alokasi biaya, kombinasi optimalnya juga berubah. Oke, kombinasi input optimalnya juga berubah. Nah, di sini garis yang menghubungkan kombinasi input optimal, kombinasi lebar dan capital optimal pada berbagai output ini ya. Jadi kurva yang merah ini, kurva isoquant ada 200 unit, 300 unit. Garis yang menghubungkan kombinasi input optimal dengan pada berbagai output disebut juga dengan expansion path. Nah, ini garisnya ya, garis expansion path. Dengan kata lain, expansion path adalah kurva yang melalui semua titik singgung antara isoquant dan isocos. Nah, ini kalau misalnya kita turunkan, di sini ada cost dan di sini ada output, maka kita bisa buat dengan kurva long run total cost ya. Dengan long run total cost, di sini outputnya berarti isoquantnya, di sini costnya berarti kombinasi input optimal, harga dari kombinasi input optimalnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bahasan ketiga yaitu kurva biaya jangka pendek dan panjang. Nah, dalam bahasan ketiga kita akan memahami tentang expansion path, short run versus long run. Terus ada kurva average total cost di short run dan long run. Ada long run ATC, ada economies of scale dan diseconomies of scale. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke expansion path di short run versus long run. Di sini juga ada kurvanya. Sebelumnya kita telah mempelajari dalam jangka pendek atau short run, jumlah capital itu fixed atau tetap, sedangkan lebarnya itu variable atau berubah. Oke, sedangkan dalam jangka panjang atau long run, baik capital maupun lebar adalah variabel, dapat berubah. Jadi memang dalam short run dan long run expansion path-nya itu beda. Oke. Perbedaan karakteristik ini yang membuat bentuk expansion path-nya yang berbeda ya, seperti di samping. Di sini long run bentuknya seperti ini karena memang dia dua-duanya berubah, capital dan lebarnya berubah. Jadi dimulai dari K1L1 ya, K1L1, nanti di sini ada L2K2. Oke, di sini ada L2, K2. Ini adalah expansion path-nya. Jadi garis yang menghubungkan titik singgung isoquant dan isocos. Ini garis yang menghubungkan titik optimal, titik input optimal, kombinasi input optimal. Setelah itu di short run-nya seperti apa? Nah, teman-teman, lihat di sini ya. Di short run-nya itu bentuknya horizontal, ya. Bentuknya horizontal. Jadi ada titik originnya dari titik origin seperti ini ya, dari K1L1, tapi selanjutnya dia berbentuk horizontal di short run. Karena apa? Karena memang di short run capitalnya itu fix, jadi tetap. Sedangkan variabelnya berubah-ubah. Jadi nanti kombinasinya seperti apa? Kombinasinya berarti L1K1 terus ada L3K1 ya. Jadi K1 aja. Karena dia K-nya capitalnya tetap.
Jadi L1K1, L3K1 itu kombinasi input optimal yang akan dihubungkan dengan expansion path. Expansion path di short run versus long run lebih jelasnya ya teman-teman. Misalnya nih dalam jangka pendek, K yang digunakan adalah maksimal tetap sebesar K1. Nah di sini ya, K yang digunakan K1 dalam jangka pendek. Dalam kondisi ini, saat isokuannya atau produksinya itu di Q1, kombinasi input optimalnya baik di long run maupun di short run adalah sebesar di ini ya, di L1 dan K1. Baik di short run maupun di long run, dia sebesar L1K1. Oke? Oke. Namun, saat perusahaan ingin menaikkan produksi, jadi saat perusahaan ingin menaikkan produksi sebesar Q2, terjadilah perbedaan kombinasi input optimal di short run maupun di long run, teman-teman. Jadi dalam long run, kombinasi optimalnya, karena dia dua-duanya berubah, capital dan labornya berubah, maka nanti kombinasi optimalnya ada di K2 dan L2. Oke. Sedangkan dalam short run karena capitalnya itu tetap fix, ya, karena capitalnya tidak berubah atau fix tetap gitu, kombinasi optimalnya adalah K1 dan L3 di titik P ini. Oke. Maka itulah terjadi bentuk expansion yang berbeda antara short run dan long run. Oke, selanjutnya adalah kurva ATC di short run versus di long run. Sebelumnya kita sudah membahas expansion path di short run dan di long run. Sekarang kita akan bahas kurva ATC di short run dan di long run tuh bagaimana sih? Oke. Perusahaan ini mempunyai kapasitas optimal untuk memproduksi barang dan jasa. Saat output yang dihasilkan sedikit, tentu ukuran perusahaan yang kecil dengan kapital yang kecil lebih menguntungkan. Nah, kenapa? Coba ya kita bayangkan, misalnya di perusahaan kecil gitu ya, dengan output yang dihasilkan perusahaan ingin memproduksi barang itu sedikit gitu ya, bukan jumlah output yang besar, tapi jumlah output yang sedikit. Tentu capital yang digunakan kalau misalnya dia kecil kan lebih menguntungkan. Artinya capital yang dikerahkan, capital yang digunakan ini akan digunakan secara optimal. Jadi tidak ada yang menganggur gitu. Tidak ada capital yang tidak terpakai. Semuanya dipakai dengan optimal. Nah, itu. Jadi, kalau saat output yang dihasilkan sedikit, jadi misalnya perusahaan ini mengharapkan outputnya sedikit, tentu perusahaan dengan ukuran kecil akan menggunakan capital yang kecil gitu, karena itu lebih menguntungkan. Saat output yang dihasilkan ingin ditingkatkan misalnya, tentu penggunaan capital yang lebih besar lebih menguntungkan, karena untuk mendongkrak ya, untuk menghasilkan output yang lebih besar itu tentunya perlu capital yang besar juga. Nah, fleksibilitas dalam penggunaan capital atau menyesuaikan ukuran perusahaan dalam jangka panjang inilah yang membuat average total cost atau ATC dalam jangka panjang lebih rendah daripada saat jangka pendek. Oke, jadi kan tadi ada fleksibilitas ya, ada fleksibilitas. Jadi kalau misalnya dia outputnya sedikit dan perusahaannya memang kecil, maka capital yang digunakan kecil gitu. Kalau output yang ingin dihasilkan perusahaan itu lebih besar, maka tentu penggunaan capitalnya juga lebih besar. Nah, di sini ada fleksibilitas. Fleksibilitas artinya dalam jangka panjang ya teman-teman, karena tadi memang capital ini hanya bisa jadi variabel dalam jangka panjang. Hal inilah yang akan membuat ATC dalam jangka panjang atau LR itu lebih rendah daripada jangka pendek. Nah, selanjutnya kita akan bahas di slide berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas kurva ATC di short run dan long run, lanjutan dari slide sebelumnya, tapi di sini kita diberikan sebuah kurva ya, sebuah kurva ATC. Di sini maksudnya SML ini artinya size perusahaan. Jadi perusahaan itu punya size-nya masing-masing. Ada size S, M, dan L. Nah, ini kurva ATC ini kurva ATC di short run ya. Jadi, di short run, setiap perusahaan itu punya ATC yang berbeda, sesuai dengan size perusahaan itu masing-masing.
Oke, tapi di long run perusahaan itu bisa mengubah ATC yang dia punya, mengubah karena dia bisa mengubah capital, maka ATC-nya juga berubah sesuai dengan output yang ia harapkan gitu, sesuai dengan output yang ia harapkan. Jika perusahaan itu ATC, jika perusahaan itu size-nya S ya, jadi size-nya S perusahaan kecil yang memang mungkin outputnya itu tidak sebanyak perusahaan M atau L, jadi dia bisa menggunakan ATCS ini, ATC tipe S, ATC tipe S jika ini kuantiti atau produksinya itu kurang dari QA. Jika perusahaan itu menggunakan ATCM, artinya ATC tipe M, maka produksinya di antara QA dan QB. Jika ATC tipe L, maka produksinya di atas QB, lebih dari QB. Oke, kita lanjutkan ke kurva ATC, tapi di sini LR ATC ya, long run ATC. Tadi kan short run ATC, nah sekarang long run ATC. Jadi kan ada banyak tipe perusahaan ya dengan capital atau ukuran perusahaan yang berbeda-beda. Sehingga nanti long run ATC-nya terlihat seperti gambar di samping, teman-teman. Tadi kan ada ATC tipe S, tipe L, tipe M, itu kan dengan capital dan ukuran perusahaan yang berbeda-beda ya. Itu di short run. Sehingga di long run-nya itu terlihatnya seperti kurva yang bentuknya merah ini. Yang gambarnya merah ini. Jadi long run ATC-nya seperti ini. Terlihat bahwa semua titik di kurva LRATC berada di bawah SRATC. Oke? Berada di bawah SRATC. Dalam artian, dalam jangka panjang perusahaan lebih efisien karena bisa mengubah ukuran dan kapasitas produksinya. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan kita di awal ya teman-teman. Kenapa sih dalam jangka panjang ATC perusahaan ini lebih rendah gitu dibandingkan dalam jangka pendek gitu? Karena dalam jangka panjang perusahaan lebih efisien karena bisa mengubah ukuran dan kapasitas produksinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas long run ATC, LR-ATC. Nah, di sini kita fokus membahas karakteristik dari long run ATC. Di sini ada 3 karakteristik. Jadi karakteristik ini gimana sih perubahan ATC ini? Perubahan ATC ketika Q-nya meningkat. Di sini ada 3 karakteristik, ada economies of scale, ATC turun ketika Q meningkat. ATC turun ketika Q meningkat terjadi saat Q masih sedikit dan didukung spesialisasi. Nah, di sini ya teman-teman, jadi sini economies of scale. Nah, di sini economies of scale terjadi ketika ATC turun dan Q-nya meningkat. Nah, di sini biasanya kan perusahaan ada spesialisasi ya, ada pembagian pekerjaan gitu. Nah, pembagian pekerjaan digolongkan dalam tim-tim kerja gitu. Nah, ini akan mendukung produktivitas. Jadi, individu yang ada dalam perusahaan itu makin ahli, makin produktif, dan akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan dalam memproduksi suatu barang. Oke, terus ada constant return to scale. ATC-nya tidak berubah ketika Q-nya meningkat. Jadi ATC-nya tetap di titik ini, sedangkan Q-nya meningkat gitu. Sedangkan diseconomies of scale di garis ini, diseconomies of scale, ATC-nya naik ketika Q-nya meningkat. Terjadi saat Q tinggi sebagai akibat masalah manajemen dan koordinasi. Artinya, ketika perusahaan itu bertumbuh, terus bertumbuh, maka operasional perusahaan itu semakin kompleks. Hal inilah yang menjadi yang menjadi masalah dari manajemen dan koordinasi ya. Jadi kan ketika operasionalnya semakin kompleks, manajemen dan koordinasinya kan juga semakin sulit ya. Dan terjadilah masalah-masalah yang tidak diinginkan oleh perusahaan dan akibatnya akan menaikkan total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke economies of scale. Nah,
Coba kita ingat-ingat lagi, di slide sebelumnya sudah aku bahas economies of scale itu terjadi ketika output yang diproduksi masih sedikit. Artinya, quantity yang diproduksi ini masih sedikit, perusahaan ini masih kecil gitu. Economies of scale terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah spesialisasi. Yang sudah aku jelaskan di slide sebelumnya, adanya pembagian kerja. Yang kedua, saat labor dan capital masih sedikit, manajer bisa mengelola produksi lebih efektif. Nah, di slide sebelumnya udah aku jelasin juga kalau di diseconomies of scale, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masalah manajemen dan koordinasi. Karena apa? Karena di diseconomies of scale itu terjadi ketika kuantiti yang diproduksi itu sudah banyak. Jadi perusahaan ini sudah perusahaan besar gitu ya, yang memproduksi output yang lebih banyak. Sehingga rentan terjadi masalah manajemen dan koordinasi tadi karena operasionalnya yang juga sudah kompleks gitu ya, lebih kompleks dari pada saat economies of scale. Jadi manajer kesusahan lah untuk mengordinasi elemen-elemen yang ada di perusahaan tadi. Makanya rentanlah terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Kalau di economies of scale itu kan terjadi pada saat output yang diproduksi masih sedikit kan. Kalau output yang diproduksi masih sedikit, maka inputnya juga sedikit. Labor dan capital yang dibutuhkan juga masih sedikit. Pada saat inilah manajer masih bisa mengelola produksi yang lebih efektif. Yang ketiga adalah biaya input akan lebih murah jika input dibeli dengan jumlah banyak. Artinya kayak jumlah gelondongan. Terus yang ketiga, nilai cost output elasticity-nya kurang dari 1, yaitu pada saat MC kurang dari AC. Cost output elasticity ini artinya perbandingan persentase dari perubahan delta C per C dibagi dengan persentase perubahan delta Q. Ya, maksudnya cost output elasticity itu perbandingan persentase perubahan C, yaitu delta C per C, dengan persentase perubahan dari Q. Nah, nanti rumusnya bisa kita jabarkan dalam bentuk seperti ini. Jadi delta C, maksudnya EC, cost output elasticity, sama dengan delta C per C dibagi dengan delta Q per Q, sama dengan delta C per delta Q dibagi C per Q. Delta C per delta Q itu kan MC, C per Q kan AC. Jadi pada saat economies of scale, nilai dari cost output elasticity atau EC ini kurang dari 1, di mana MC-nya itu kurang dari AC. Oke. Oke, selanjutnya adalah diseconomies of scale. Nah, diseconomies of scale itu terjadi ketika output yang diproduksi ini sudah banyak gitu. Nah, diseconomies of scale terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, pekerja tidak bisa bekerja lagi secara efektif karena terbatasnya space dan mesin. Mungkin karena outputnya sudah banyak gitu ya, sudah banyak. Jadi di pabrik atau di perusahaan itu space-nya semakin sempit gitu. Inilah yang berpengaruh pada produktivitas pekerja. Yang kedua, manajemen menjadi kompleks dan tidak efisien, yang udah aku jelasin di slide sebelumnya. Yang ketiga, diskon atas harga input sudah tidak bisa ditambah lagi. Jadi untuk beli barang-barang gelondongan gitu ya, barang-barang input atau barang-barang faktor produksi yang gelondongan itu, diskonnya itu udah nggak bisa ditambah lagi gitu. Nilai cost output elasticity-nya lebih dari 1, yaitu pada saat MC lebih dari AC. Nah ini ya, di sini kan terjadi diseconomies of scale ya. Terjadi kenaikan output ketika terjadi kenaikan AC, ketika outputnya itu meningkat gitu. Nah, nilai cost output elasticity saat diseconomies of scale itu lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 pada saat MC itu lebih dari AC. Nah, ini kurva MC di atas kurva AC ya. Jadi, cost output elasticity-nya lebih dari 1.